kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, untuk sekarang sebelum melanjutkan pembelajaran, silakan Anda balik untuk pimpin doa dulu. Ya, duduk. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka di dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita Bapak absen dulu ya. Abdul Latif, Budiansa, Dapitra Alfiansa, Elia Maharani, Elia Maharina, Iqbal Nur Hikmat, Intan Nur Aini, Isma Maulida Ulfa, Ijam Alfariji, Kiki Parel. Alhamdulillah, hampir semuanya hadir dan sebagian teman kita ada yang sakit. Untuk itu kita mendoakan semoga teman-teman kita yang lagi sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mendoakan teman kita, alangkah baiknya kita membacakan sholawat sifat bersama-sama dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membacakan sholawat sifat, teman kita, saudara kita, keluarga kita, dan guru-guru kita yang lagi sakit, mudah-mudahan secara mendoakannya beliau teman kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pembelajaran, supaya semangat kita membara, kita es breaking dulu ya. Coba 1, 2, 3. Cikarang dua. Cikarang dua. Cikarang dua. Semangat. Siapa kita? Indonesia. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya Bapak melanjutkan, Bapak mau tanya dulu, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Rukun iman ada berapa? Selanjutnya kita keluarkan dulu buku catatannya masing-masing.
Nah, atau proyek penguatan profil proyek Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema atau judul gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan dengan mengambil tema kita itu mengelola atau bisa lihat program D5 ini adalah bertujuan meningkatkan kesadaran siswa atau kita ya tentang hidup berkelanjutan dan mendorong untuk menerapkan gaya hidup dengan sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, jadi tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan menjaga kelestarian, dengan menjaga kesehatan lingkungan dan juga ruang kelas. Oke, selanjutnya sebelum Bapak melanjutkan, apa sih yang disebut atau definisinya gaya hidup berkelanjutan? Ada yang tahu? Oke, Pari, silakan disebut definisi gaya hidup berkelanjutan itu seperti apa? Gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Oke, tepuk tangan buat Pari. Nah, di sini definisi gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang termasuk menjaga kelestarian alam dan juga kesehatan diri. Oke, nah ini tujuannya. Tujuan kita mempelajari tentang P5 atau proyek profil pelajar Pancasila ini adalah itu. Nah, ini tujuannya. Tujuan hidup berkelanjutan adalah bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dan menggunakan sumber daya alam, cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang, dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Oke. Kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang rukun iman. Apa sih kaitannya rukun iman dengan gaya hidup berkelanjutan, dengan melestarikan alam? Salah satunya kita memilah dan memilih sampah. Apa sih tujuannya? Apa sih berkaitan tidak? Berkaitan tidak? Berkaitan. Ada hadisnya tidak? Ada. Hadisnya itu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Oke, sampah dari siapa? Dari kita. Oleh siapa? Oleh kita. Untuk siapa? Untuk kita. Kok kenapa gini? Kita perhatikan. Sampah plastik dari siapa? Dari kita. Dengan kita membeli makanan yang bungkusnya pakai plastik, dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari kita karena kita buang sampah sembarangan, membeli makanan dengan yang dibungkus dengan plastik. Oleh kita harus menjaga alam. Kita harus juga bisa mendaur ulang sampah tersebut, bisa memilih mana yang organik, mana juga yang non organik. Nah, itulah salah satunya kita menjaga lingkungan. Untuk siapa? Untuk kita. Contoh, kalau misalkan kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik, membuang sampah sembarangan, makanya dampaknya akan
sembarangan. Ini membuang sampah sembarangan di dalam. Coba ada yang bawa botol minuman nggak? Botol aqua? Botol aqua? Mana nih? Ada yang bawa? Mana? Ambil dulu. Ambil. Mana? Oh ini. Ada nih. Nah ini. Salah satunya ini. Salah satunya ini ketika di sini misal, ya, kalau misalkan yang tertutup masih. Nah ini bekas power app. Nah power app ini terbuka. Ya, ini terbuka. Di sini nanti tergenang air. Tergenang air. Nah di sini ada tergenang air. Terus lama kelamaan di dalam air ini ada timbul nyamuk yang akhirnya kita kalau misalkan nyamuk menyengat kita nanti akan menjadi timbullah penyakit yang namanya demam berdarah. Selain daripada menjadi demam berdarah, apalagi sebab kita membuang sampah sembarangan dapat banjir. Apalagi banyak kerugian-kerugian kita, dampak dari kita membuang sampah sembarangan. Jadi di dalam tema gaya hidup berkelanjutan ini pola pikir kita itu harus jernih. Nah, satunya itu di sini gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang. Kalau misalkan sekarang tidak langsung semata seperti itu, tetapi untuk jangka panjangnya dengan mempertimbangkan dampak dan lingkungan dan orang lain. Ini termasuk menyadari sumber daya alam yang terbatas, membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan siklus hidupnya dan dampak lingkungan, serta memposisikan diri sebagai bagian dari lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Nah inilah, jadi kita harus mempertimbangkan dampaknya, dampak untuk kedepannya, bukan sekarang. Untuk siapa? Untuk anak kita, untuk cucu kita nanti kedepannya. Kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan, nanti sekarang Indonesia ini hampir banyak membuang sampah sembarangan, makanya hampir beberapa ton. Ya, ini sampah di Indonesia ini sampah plastik. Sedangkan sampah plastik itu 10 tahun itu belum terurai. Nah, 10 tahun belum terurai sampah plastik, makanya kita itu harus bisa memilih dan memilah dan juga memisahkan antara sampah plastik dan juga sampah organik dan non organik. Dan untuk selanjutnya, bagaimana kita sebagai siswa-siswi SD Negeri Cinerang 2 untuk menerapkan pola hidup gaya hidup berkelanjutan ini apa? Salah satunya apa? Dengan membawa bekal dari rumah. Terus apa lagi? Apalagi selain daripada itu? Membuang sampah jangan buanglah sampah pada tempatnya. Memilah dan memilih sampah, membuang ini kepada tempatnya, ini yang organik, ini yang non organik. Organik itu semacam daun-daunan yang bersifat cepat busuk. Cepat busuk itu disebut non organik. Kalau non organik seperti apa? Plastik, apalagi botol minuman itu sama-sama plastik, sama-sama yang disebut non organik. Kalau misalkan organik itu bisa dipakai untuk tumbuhan menjadi pupuk. Kalau non organik bisa didaur ulang tidak? Bisa didaur ulang tidak? Bisa. Salah satunya apa? Membuat kerajinan apa? Contoh, bungkus kopi bisa dibuat untuk apa? Karpet atau
Dibuat apa? Dibuat bingkai. Apalagi? Mobilan. Adik, apalagi? Kereta botol apa untuk apa? Untuk tempat pensil. Apalagi? Bisa tidak? Kardus dipakai untuk menyimpan HP. Sebagus mungkin, bisa tidak? Nah, itulah salah satu untuk mengurangi yang disebut sampah non-organik. Kita lanjutkan. Nah, ini secara yang tadi penerapan gaya hidup berkelanjutan. Kita membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Dan untuk selanjutnya di sini coba bacakan. Siswa kita memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Ada yang organik, ada yang non-organik. Penerapan gaya hidup berkelanjutan. Prinsipnya ini, prinsip diet plastik adalah membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan membantu mengurangi sampah plastik. Jadi ketika kita membawa makanan dan juga minuman, botol yang sudah kita sediakan dari rumah itu akan mengurangi apa? Mengurangi sampah plastik, Kita bisa mengelola sampah dengan menghasilkan kompos dari sampah organik. Lalu disebut tadi dong. Yang organik itu apa? Yang organik daun-daunan yang cepat busuk itu bisa dipakai untuk kompos yang disebut pupuk. Nah, dan ekobrik dari sampah plastik. Lanjutnya, penerapan gaya hidup berkelanjutan. Kita untuk menggunakan moda transportasi dari ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau naik apa? Naik sepeda menuju ke sekolah atau menanam pohon di sekolah dengan menjaga berkelanjutan lingkungan. Jadi menanam pohon di lingkungan sekolah kita itu banyak pohon-pohon. Nah, ini salah satunya untuk menjaga lingkungan sekolah. Lanjut. Penerapan gaya hidup berkelanjutan, manfaatnya ini. Manfaatnya cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di kelas. Memanfaatkan sumber belajar digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendukung keberlanjutan hutan. Nah, gini, ketika kita contoh di sini, lihat di sebelah sini. Ini ada pohon tidak? Kalau misalkan tidak ada pohon, panas tidak? Nah, inilah salah satu kita menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Nah, lihat. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di samping kelas kita ada pohonan. Ya, ada pohon. Ini menjadi melindungi kita dari terik matahari. Dengan adanya pohon, panas tidak? Panas. Dengan kalau misalkan ada pohon jadi panas tidak? Panas. Kalau ada pohon panas tidak? Tidak. Kalau misalkan di sini tadi tidak ada pohon, panas tidak? Panas. Enak panas, enak tidak? Enak tidak panas. Makanya enak panas. Kalau misalkan ada pohon, enak tidak? Enak. Jadi adem. Nah, itulah yang disebut gaya hidup berkelanjutan. Penerapan gaya hidup berkelanjutan.
dulu, bagi kelompok untuk mengerjakan membuat tempat pensil dari barang bekas, dari botol minuman, apalagi dari kardus dan lain-lain ya. Kita Bapak bagi kelompok dulu. Coba hitung setelah 5, ulangi lagi dari awal. Misal 1 2 3 4 5, ulangi lagi 1 2 3 4 yang seterusnya yang belum kebagian. Dari sini dulu. Coba. Tuh. 1 1 2, ini cuma 2, nanti dibagi lagi ya. Oke. Setelah Bapak bagikan kelompok, yang nomor 1 berkumpul dengan yang nomor 1 ya. Oke. Jadi silakan yang nomor 1 ke nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya sampai nomor 6 dengan nomor 6 berkumpulnya. Silakan untuk membuat tempat pensil dari apa? Dari botol minuman dan juga kardus. Silakan di kelompoknya masing-masing ambil bahan-bahannya. Coba di kelompoknya di meja. Kelompoknya masing-masing. Ambil. Mulai. Mana botol plastiknya? Botol plastiknya mana? Kardusnya mana kardusnya? Oke. Gus. Mana botol plastiknya? Lihat botol plastiknya mana? Kardusnya mana kardusnya? Oke, Gus. Alhamdulillah pelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai dan kita sudah membagikan kelompok dan sudah mengerjakan membuat tempat pensil dari botol bekas dan juga dari kardus. Dan untuk kesimpulannya, kita itu harus menjaga lingkungan kita untuk hidup berkelanjutan jangka panjang. Untuk siapa? Untuk kita. Karena sampah ini
dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan ini juga berkaitan dengan kita seorang orang yang beriman. Berkaitan dengan rukun iman, selaras dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan coba perlihatkan di sini sudah nanti yang belum dilanjutkan lagi, yang sudah membuat tempat ini, coba lihat ini. Coba bawa ke sini yang sudah lihat. Nah, ini membuat tempat pensil dari botol bekas dan juga apa ini Kang? Kardus dan juga dihias. Bagus. Nah, kelompok lain sudah? Nah, ya nanti setelah ini dikumpulkan nanti di sini setelah beres. Nah, inilah mudah-mudahan pembelajaran P5 ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kita dengan gaya hidup berkelanjutan. Dari Bapak dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.